Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Saya akan menceritakan kisahku yang selama ini aku pendam sendiri. Namaku Rina. Malam itu di sebuah restoran kenangan yang dulu menjadi saksi bisu janji setia kami. Hatiku hancur berkeping-keping saat melihat suamiku sendiri menyuapi wanita lain dengan tawa yang begitu lepas. Pria yang dulu berjanji akan menjadikanku ratu saat ia sukses, kini justru menjadikanku orang asing yang tidak dianggap kehadirannya. Cincin pernikahan yang kupakai terasa seperti besi panas yang membakar jariku, mengingatkanku pada pengkhianatan paling menyakitkan yang pernah aku alami. Namun sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Jika aku menoleh ke belakang, ke masa di mana semuanya terasa begitu sederhana, aku selalu menemukan diriku berada di sebuah peta kontrakan kecil di pinggiran kota Tulungagung. Suasana di sana selalu sama setiap pagi. Suara azan subuh yang sayup-sayup terdengar dari masjid di ujung gang, berpadu dengan suara gesekan sapu lidi tetangga yang membersihkan halaman. Aku selalu bangun lebih awal, jauh sebelum matahari berani menampakkan sinarnya. Dinginnya udara pagi di Tulungagung seringkali menusuk tulang, tapi bagiku, dapur kecil berukuran 2x2 meter itu adalah istana tempat aku merajut masa depan bersama Ardi. Tanganku lincah menumis bumbu nasi goreng. Hanya bawang merah, bawang putih, dan sedikit cabai. Tidak ada daging, tidak ada suiran ayam. Hanya nasi sisa semalam yang kubumbui dengan rasa syukur. Aku ingat betul bagaimana aroma bawang goreng itu menyeruak memenuhi ruangan sempit kami. Ardi, suamiku, masih terlelap di atas kasur lantai yang busanya sudah mulai menipis. Aku sering berdiri di ambang pintu dapur, menatap punggungnya yang terbalut kaos oblong lusuh, dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Bagiku, itulah definisi kebahagiaan. Memiliki seseorang yang bisa kusiapkan sarapan, seseorang yang menungguku di rumah setelah seharian berjuang di bawah terik matahari. Saat jam dinding menunjukkan pukul 6, aku biasanya mendekat ke sisi kasur. Dengan lembut, aku menyentuh bahunya. Ardi selalu bangun dengan mata yang masih setengah tertutup, namun selalu berakhir dengan senyum tipis yang membuat rasa lelahku menguap begitu saja. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, aku menyodorkan piring berisi nasi goreng hangat. Ardi duduk bersila di lantai, menyantap makananku dengan lahap. Dia selalu bilang, masakan Rina adalah masakan ternak yang pernah dia makan di dunia ini. Meskipun aku tahu, dia hanya ingin menghibur hatiku yang terkadang merasa bersalah karena belum bisa menyajikan hidangan yang lebih baik. Setelah selesai makan, Ardi akan memakai kemejanya yang sudah disetrika rapi meski kainnya sudah mulai memudar warnanya. Dia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil di pusat kota. Gaji kami pas-pasan, bahkan seringkali harus dihitung dengan jari untuk mencukupi kebutuhan hingga akhir bulan. Tapi, kami tidak pernah mengeluh. Alhamdulillah, kami masih bisa makan, masih punya atap untuk berteduh, dan yang terpenting, kami masih punya satu sama lain. Suatu sore, hujan turun dengan derasnya di Tulungagung. Petir menyambar, membuat suasana di dalam kontrakan kami menjadi lebih intim. Kami duduk di teras kecil yang sempit, ditemani 2 cangkir teh hangat dan suara air hujan yang menghantam seng atap. Ardi meraih tanganku. Kulit tangannya kasar, bekas kerja keras, namun genggamannya begitu hangat. Dia menatap mataku dalam-dalam, tatapan yang hingga detik ini masih sering menghantui ingatanku. "Rina, maafkan Mas ya," kata Ardi saat itu. Suaranya rendah dan syarat dengan ketulusan. "Mas belum bisa kasih kamu kehidupan yang mewah. Mas belum bisa bawa kamu tinggal di rumah yang besar seperti yang orang lain miliki. Tapi, berjanjilah padaku, kamu harus tetap sabar. Mas sedang berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasib kita. Nanti, kalau Mas sudah sukses, kalau semuanya sudah lebih baik, kamu yang akan jadi ratunya. Kamu akan jadi orang pertama yang Mas bahagiakan. Jangan pernah merasa kurang, karena bagi Mas, memilikimu di sisi Mas saat ini adalah anugerah terbesar yang pernah Allah titipkan." Aku tersenyum. Air mataku nyaris tumpah saat itu juga.
Aku hanya mengangguk, menyandarkan kepalaku di bahunya. Bagiku, harta bukan segalanya. Bisa minum teh berdua sambil menatap hujan di teras kontrakan kecil ini sudah terasa seperti surga dunia. Aku menaruh kepercayaan 100% pada laki-laki ini. Aku percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku percaya pada setiap peluh yang dia teteskan untuk kami. Aku merasa akulah wanita paling beruntung di dunia karena memiliki Ardi. Di masa itu, aku tidak tahu apa itu pengkhianatan. Aku tidak tahu bagaimana rasanya disakiti oleh orang yang paling kita percaya. Yang ku tahu hanyalah bagaimana cara menjadi istri yang baik, bagaimana cara menabung uang belanja yang sedikit itu agar cukup, dan bagaimana cara menjaga agar senyum Ardi tidak pernah luntur. Kami adalah tim yang solid. Kami adalah pejuang yang saling menguatkan di tengah kerasnya kehidupan. Aku tidak menyangka bahwa janji-janji manis yang diucapkan Ardi di bawah atap kontrakan kami akan perlahan-lahan terkikis oleh waktu dan kesuksesan yang nantinya akan kami raih. Aku sering merenung, apakah saat itu Ardi benar-benar bersungguh-sungguh dengan ucapannya? Atau memang takdir sedang mempermainkan kami, menyiapkan sebuah ujian yang sangat berat untuk menguji kesetiaanku. Namun, saat itu, di tengah rintik hujan Tulungagung, aku benar-benar percaya bahwa Ardi adalah laki-laki yang dikirim Allah untuk menemaniku hingga ujung usia. Aku menutup mataku, membiarkan dinginnya udara malam memeluk kami, dan membiarkan janji suci itu terpatri di dalam hati. Tidak ada yang lebih indah dari masa-masa sulit yang kita lalui bersama, karena disitulah kasih sayang yang sesungguhnya benar-benar teruji. Kehidupan terus berjalan, dan hari demi hari kami lalui dengan keyakinan bahwa masa depan cerah sedang menunggu di depan mata. Namun siapa sangka, di balik kesetiaanku dan kerja keras yang kami bangun bersama, ada benih kehancuran yang mulai tumbuh subur tanpa aku sadari. Aku hanyalah seorang istri yang polos, yang mencintai suaminya lebih dari apapun di dunia ini, dan aku merasa tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkan kami. Namun, waktu dan ambisi adalah dua hal yang seringkali mengubah segalanya, termasuk karakter dan ketulusan seseorang. Aku tetap menjadi Rina yang sama, yang mencintai nasi goreng sederhana dan ketenangan di teras rumah, sementara Ardi perlahan mulai menatap dunia luar dengan pandangan yang berbeda. Perjalanan kami baru saja dimulai, dan badai yang akan menghancurkan hidupku sebenarnya sudah menunggu di tikungan jalan, tersenyum lebar menyambut kehancuran hatiku yang tidak lama lagi akan terjadi. Saat itu, aku masih bisa tertawa dengan tulus, tanpa beban, tanpa curiga, dan tanpa mengetahui bahwa dunia ini akan segera runtuh di depanku. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana rasanya menjadi wanita yang paling bahagia, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap detik yang kami lalui di kontrakan itu adalah bukti nyata bahwa cinta memang buta, dan terkadang, cinta yang paling besar adalah cinta yang membawa luka paling dalam. Kini, saat aku harus menata kembali serpihan hatiku, aku teringat setiap janji manis yang dulu pernah diucapkan, dan aku menyadari bahwa janji hanyalah rangkaian kata yang bisa lenyap diterjang angin perubahan. Namun, aku tetap berdiri di sini, mencoba bertahan dan menceritakan segalanya, sebagai bentuk penghormatan terakhir pada diriku sendiri yang pernah begitu tulus mencintai seseorang yang kini tidak lagi mengenali hatiku. Perlahan tapi pasti, roda kehidupan kami mulai berputar ke arah yang lebih baik. Setelah 3 tahun bergulat dengan keterbatasan di Tulungagung, Ardi mendapatkan promosi besar. Dia tidak lagi menjadi staf administrasi biasa, melainkan dipercaya memegang posisi supervisor di sebuah perusahaan distributor besar di Surabaya. Kami memutuskan pindah ke sebuah rumah kontrakan yang lebih layak di kawasan Sidoarjo, dekat dengan tempat kerja barunya. Alhamdulillah, doaku terjawab. Aku merasa semua pengorbanan selama ini akhirnya membuahkan hasil. Aku bisa melihat senyum bangga di wajah Ardi setiap kali dia pulang kerja dengan mengenakan kemeja bermerek yang dulu hanya bisa kami lihat di etalase mal. Rumah baru kami memang bukan istana, tapi bagi kami ini adalah lompatan besar. Ada ruang tamu yang cukup untuk menerima tamu, dapur yang lebih bersih, dan halaman kecil di depan yang bisa kutanami bunga mawar. Aku ingat, di bulan-bulan pertama setelah kepindahan itu, kami sering menghabiskan malam dengan mengobrol tentang rencana masa depan. Kami mulai berani bermimpi untuk memiliki rumah sendiri,
Mungkin sebuah hunian di kawasan perumahan yang tenang. Ardi tampak begitu bersemangat. Dia bercerita tentang rekan-rekan kerjanya yang hebat, tentang tantangan baru di kantornya, dan tentang bagaimana dia ingin memberikan segalanya untukku. Aku mendengarkan dengan penuh kekaguman, bangga melihat laki-laki yang dulu berjuang dengan motor tuanya kini perlahan menjadi sosok yang mapan. Namun, di balik kegembiraan itu, ada perubahan kecil yang perlahan merayap masuk ke dalam keseharian kami. Ardi mulai sering pulang terlambat. Awalnya, dia selalu memberikan alasan yang masuk akal. Ada rapat mendadak, ada proyek yang harus segera diselesaikan, atau sekadar urusan koordinasi dengan tim baru. Sebagai istri yang percaya penuh, aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Aku selalu menyiapkan makan malam, menunggunya dengan setia di meja makan, dan memastikan rumah tetap hangat saat dia tiba. Aku berpikir, inilah konsekuensi dari kesuksesan yang kami kejar. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa, begitu kata orang bijak. Seiring berjalannya waktu, alasan keterlambatan itu mulai terasa berulang. Ardi tidak lagi pulang dengan wajah yang lelah namun ceria. Dia pulang dengan wajah yang tegang, kaku, dan seolah membawa beban dunia di pundaknya. Saat aku mencoba menyambutnya, dia seringkali memalingkan wajah atau masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun. Ponsel yang dulunya bebas aku sentuh atau letakkan di mana saja, kini menjadi barang paling berharga yang selalu dia bawa kemanapun dia pergi, bahkan ke kamar mandi. Dia mulai membiasakan diri meletakkan ponselnya dengan posisi layar tertelungkup. Jika ada notifikasi masuk, dia akan segera menyambar ponsel itu dengan gerakan yang sangat cepat, seolah takut aku melihat siapa yang mengirim pesan. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, apa ada masalah di kantor? Kamu terlihat sangat lelah belakangan ini." Tanyaku dengan nada selembut mungkin sambil menyodorkan segelas air putih. Ardi yang saat itu sedang duduk di sofa langsung menegakkan duduknya. Dia menatapku tajam, tatapan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tatapan itu terasa dingin, seolah aku adalah orang asing yang mengganggunya. "Tidak ada apa-apa, Rina. Kamu tidak perlu tahu urusan kantor. Sudah kubilang, pekerjaanku sekarang menuntut waktu dan perhatian lebih. Jangan membuatku semakin pening dengan pertanyaan-pertanyaan tidak penting." Jawabnya dengan nada dingin yang menyayat hati. Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Aku tidak bermaksud menginterogasi. Aku hanya merindukan kehangatan suamiku yang mulai memudar. Malam itu, aku menangis dalam diam di balik selimut. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa Ardi hanya sedang stres dengan tanggung jawab barunya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ini adalah ujian kesabaran yang harus aku lalui. Namun, firasat wanita di dalam hatiku mulai berbisik pelan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sedang disembunyikan rapat-rapat oleh suamiku di balik kesibukan dan sikap dinginnya itu. Keanehan itu tidak berhenti di situ. Parfum yang digunakan Ardi juga mulai berubah. Dulu, dia hanya menggunakan sabun mandi biasa atau sedikit kolon murah yang aku belikan. Kini, ada aroma parfum wanita yang samar namun tercium jelas di kerah kemejanya. Setiap kali aku mencium aroma itu, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menepis kecurigaan itu. Aku memaki diriku sendiri karena merasa terlalu curiga pada suamiku. Aku terus berdoa kepada Allah agar diberikan ketenangan hati dan agar hubungan kami tetap terjaga. Namun, setiap hari yang lewat, jarak di antara kami terasa semakin lebar. Ardi seolah sedang membangun tembok tinggi di sekelilingnya. Tembok yang tidak bisa aku tembus meski aku sudah berupaya sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik. Aku masih ingat satu sore, saat aku mencoba merapikan pakaian kerjanya, aku menemukan sebuah struk pembayaran restoran mewah di dalam saku celananya. Restoran itu terletak di pusat perbelanjaan ternama di Surabaya, tempat yang belum pernah kami datangi bersama. Struk itu menunjukkan jumlah pembayaran yang cukup besar untuk makan malam berdua. Hatiku bergetar saat memegang kertas kecil itu. Apakah dia pergi makan malam dengan rekan kerjanya? Mengapa dia tidak pernah bercerita? Aku merasa ada kepingan puzzle yang hilang, sebuah rahasia yang mulai menumpuk di balik sikap tertutupnya. Aku mencoba membuang pikiran negatif itu jauh-jauh,
Aku mencoba mempercayai janjinya. Tapi, bagaimana aku bisa tenang saat setiap hari aku melihat suamiku berubah menjadi orang yang asing bagi diriku sendiri? Setiap kali dia pulang, aku selalu berharap dia akan menjadi Ardi yang dulu, Ardi yang lembut dan penuh cinta. Tapi yang aku dapatkan hanyalah keheningan yang mencekam dan jarak yang semakin membentang. Aku merasa seolah sedang memeluk bayangan, mencoba mempertahankan sesuatu yang perlahan-lahan mulai lepas dari genggamanku. Dan di balik semua itu, aku masih menyimpan harap bahwa mungkin saja aku hanya terlalu sensitif dan semua ini akan segera berakhir dengan sendirinya. Tapi jauh di lubuk hatiku, rasa cemas itu mulai tumbuh dan menjadi benih keraguan yang tidak bisa aku abaikan lagi. Aku mulai merasa bahwa kehidupan yang kami bangun dengan susah payah ini sedang berada di ujung tanduk, tanpa aku tahu apa penyebab sebenarnya dari kehancuran yang perlahan mendekat ini. Aku masih setia menantinya setiap malam, meski aku tidak tahu apakah dia masih ingin kembali ke rumah yang kita bangun dengan penuh cinta ini, atau justru hatinya sudah tertambat di tempat lain yang tidak aku ketahui. Malam itu, hening menyelimuti rumah kami yang mulai terasa dingin. Ardi tertidur dengan napas yang teratur, lelah setelah seharian bekerja, sementara aku masih terjaga dengan perasaan yang tidak menentu. Ponsel miliknya tergeletak begitu saja di atas meja ruang tamu, terabaikan karena dia mungkin lupa memasukkannya ke dalam saku. Biasanya, aku tidak akan pernah berani menyentuh privasinya. Namun malam ini, sebuah dorongan kuat yang sulit kujelaskan memaksaku untuk mendekat. Tanganku gemetar hebat saat aku melangkah pelan menuju meja itu. Layarnya menyala sesaat, memancarkan cahaya biru yang redup di tengah kegelapan ruangan. Tepat saat aku hendak berbalik, sebuah notifikasi muncul di layar yang terkunci. Namanya disamarkan sebagai rekan kantor, namun isi pesannya membuat duniaku seketika berhenti berputar. Sayang, besok jadikan makan siang di tempat biasa? Aku kangen. Napasku tercekat di tenggorokan. Mataku membelalak, membaca ulang kalimat itu berkali-kali seolah berharap kata-kata itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan. Namun, kenyataan tetap sama. Ada wanita lain yang memanggil suamiku dengan sebutan sayang, dan ada pertemuan rahasia yang sudah mereka rencanakan di belakangku. Aku merasa seolah lantai di bawah kakiku runtuh, menelanku ke dalam lubang keputusasaan yang paling dalam. Tanpa pikir panjang, rasa sesak di dadaku memuncak hingga aku memberanikan diri membuka kunci ponselnya. Aku sudah tahu kata sandinya, sebuah angka yang merupakan tanggal pernikahan kami. Semakin aku menggulir riwayat percakapan mereka, semakin hancur hatiku. Percakapan itu bukan sekadar pesan singkat. Mereka telah berkomunikasi selama berbulan-bulan, berbagi keluh kesah, mengirim foto-foto makan siang, bahkan rencana liburan akhir pekan yang sama sekali tidak melibatkan diriku. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi pipiku yang terasa panas. Ternyata, inilah alasan dibalik perubahan sikapnya, dibalik parfum wanita yang samar itu, dan dibalik kesibukan yang selalu dia jadikan tameng. Aku tidak bisa membendung amarah dan rasa sakit yang bercampur menjadi satu. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengguncang bahu Ardi, membangunkan pria itu dari tidurnya. Dia terbangun dengan wajah bingung, namun saat melihat ponselnya ada di tanganku dan mataku yang sembab penuh air mata, raut wajahnya berubah total. Dia tidak tampak terkejut. Dia justru tampak marah. Ardi merebut ponsel itu dari tanganku dengan kasar. "Kamu apa-apaan sih, Rina? Siapa yang suruh kamu buka-buka privasiku?" bentaknya. Suaranya menggelegar memecah kesunyian malam. Aku menangis sesenggukan, menunjuk ke arah ponsel yang kini dia genggam erat. "Mas, siapa wanita ini? Kenapa kamu tega memanggilnya sayang? Apa kurangnya aku selama ini sampai kamu harus mencari orang lain di belakangku?" Aku menuntut penjelasan dengan suara yang nyaris hilang tertelan isak tangis. Namun, bukannya meminta maaf atau menunjukkan penyesalan, Ardi justru berdiri dan menatapku dengan tatapan yang sangat merendahkan. "Kamu itu terlalu sibuk mencari kesalahanku, Rin. Kamu terlalu paranoid sampai lupa cara menjadi istri yang menenangkan. Kamu pikir kenapa aku sering pulang malam? Karena setiap kali aku sampai di rumah, yang aku temui hanyalah pertanyaan curiga, wajah murung, dan rumah yang tidak lagi membuatku nyaman.
Pantas saja aku cari kenyamanan di tempat lain. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat jantungku. Gaslighting yang dia lakukan membuatku seolah menjadi pihak yang bersalah atas pengkhianatannya sendiri. Ardi terus memaki, menyalahkan segala hal tentangku, tentang sikapku yang menurutnya membosankan, tentang kurangnya perhatianku yang katanya memicu dia untuk mencari pelarian. Aku terduduk lemas di lantai, merasa sangat kecil dan tidak berdaya. Bagaimana bisa pria yang dulu berjanji akan menjadikanku ratu, kini justru menginjak-injak harga diriku dengan begitu kejam? Aku mencoba membela diri, mengatakan bahwa aku selalu berusaha yang terbaik. Namun setiap kata yang keluar dari mulutku selalu dipotong dengan kemarahannya yang meluap-luap. Malam itu berakhir dengan kekosongan yang luar biasa. Ardi pergi keluar rumah, membanting pintu dengan keras, meninggalkan aku sendirian dalam rumah yang kini terasa seperti penjara. Aku menangis hingga tidak ada lagi air mata yang tersisa, memikirkan semua pengorbanan yang telah aku berikan untuknya sejak kami masih hidup susah di kontrakan kecil. Ternyata, loyalitas tidak menjamin kesetiaan. Ternyata, mencintai seseorang dengan sepenuh hati tidak menjamin kita akan dicintai kembali dengan cara yang sama. Aku merasa dikhianati oleh orang yang paling aku percayai di dunia ini, oleh orang yang sudah aku anggap sebagai separuh jiwaku. Dalam kesunyian malam itu, aku menyadari bahwa hubungan kami telah retak, dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali seperti sedia kala. Aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya pada Allah mengapa ujian ini begitu berat. Mengapa dia membiarkan hatiku dipermainkan oleh janji palsu yang kini berubah menjadi luka permanen yang tidak kunjung kering. Sejak malam konfrontasi itu, suasana di rumah menjadi semakin asing. Ardi tidak lagi berusaha menyembunyikan kepergiannya. Dia justru semakin berani, seringkali tidak pulang tanpa kabar, dan ketika dia berada di rumah, dia menganggapku seolah tidak ada. Aku masih berusaha menjadi istri yang baik, menyiapkan sarapan, memastikan baju kerjanya rapi, namun setiap kali aku mencoba menyapa atau mengajaknya bicara, dia hanya merespons dengan gumaman dingin atau tatapan sinis. Hatiku sudah hancur, namun rasa cinta yang dulu begitu dalam masih menyisakan sedikit sisa-sisa harapan agar dia bisa berubah. Aku mencoba menelusuri di mana letak kesalahanku. Apakah aku memang kurang perhatian? Atau apakah aku terlalu menuntut? Namun, setiap kali aku merenung, aku sadar bahwa pengkhianatan ini bukan karena kurangnya perhatianku, melainkan karena hilangnya ketulusan di hatinya. Suatu sore di akhir pekan, sebuah firasat buruk yang sangat kuat menghantui pikiranku. Ardi pamit pergi dengan alasan ada urusan mendadak dengan klien di kawasan pusat perbelanjaan di Surabaya. Namun, ada sesuatu dalam nada suaranya yang tidak biasa, sesuatu yang membuatku merasa harus memastikan kebenarannya. Dengan hati yang berdebar kencang dan tangan yang terus gemetar, aku memutuskan untuk mengikuti mobilnya dari kejauhan. Aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak ingin menjadi istri yang pencuriga. Namun rasa sakit di hatiku menuntut jawaban. Aku mengendarai motorku mengikuti mobilnya hingga kami sampai di sebuah restoran lesehan di area pinggiran kota yang cukup ramai. Jantungku hampir berhenti berdetak saat melihat mobilnya terparkir di sana. Itu bukan restoran mewah tempat klien bisnis biasanya bertemu. Itu adalah sebuah rumah makan sederhana dengan nuansa tradisional. Tempat yang memiliki kenangan sangat dalam bagi kami berdua. Tempat itu adalah saksi bisu di mana dulu, saat kami masih berjuang dari nol di Surabaya, kami sering makan bersama dengan uang yang pas-pasan. Di sanalah, Ardi pernah memegang tanganku dan berjanji bahwa suatu saat nanti, kami akan menikmati masa depan yang lebih baik bersama. Melihat mobilnya terparkir di sana membuat kepalaku pusing dan pandanganku berkabut. Aku segera memarkirkan motorku dan berjalan gontai menuju pintu masuk. Saat aku melangkah masuk ke dalam area lesehan, pemandangan yang tersaji di depan mataku benar-benar merobek jiwaku. Di salah satu sudut, di meja yang dulu sering kami tempati, Ardi duduk berdua dengan seorang wanita muda. Penampilan wanita itu rapi dan cantik, jauh berbeda denganku yang saat itu mungkin terlihat kacau karena beban pikiran. Mereka tidak sedang membicarakan pekerjaan. Ardi tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dia tujukan padaku di rumah. Dia bahkan dengan sangat lembut menyuapi wanita itu. Tawa mereka terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan kami.
Aku berdiri terpaku, tidak mampu bergerak sedikit pun, seolah kakiku terpaku ke lantai bumi. Aku merasa sangat kecil dan tidak berharga di sana. Dunia seakan berputar dengan sangat cepat. Inikah kenyataan yang selama ini dia sembunyikan dariku? Apakah tempat kenangan kita kini telah dijadikan tempat untuk mengkhianati komitmen suci kita? Aku tidak kuat lagi menahan sesak di dadaku. Dengan sisa keberanian yang ada, aku melangkah mendekati meja mereka. Langkahku berat. Setiap inci mendekat membuat hatiku terasa semakin perih. Begitu sampai di depan meja, Ardi menoleh dan wajahnya seketika pucat pasi. Tawa di wajahnya hilang digantikan oleh tatapan takut dan gelisah. Wanita di depannya hanya bisa menunduk, tidak berani menatapku. Ardi, suaraku terdengar serak, nyaris seperti bisikan yang menyayat. Dia tetap diam, menunduk dalam, tidak berani menatap mataku yang sudah basah oleh air mata. Aku menatapnya dengan kekecewaan yang sangat mendalam. Mas, aku ini masih istrimu. Kenapa kamu tega bikin aku serendah ini? Kenapa kamu tega membawa wanita ini ke tempat yang seharusnya menjadi saksi cinta kita? Ucapanku tertahan oleh isak tangis yang mulai meledak. Aku berharap setidaknya dia akan berdiri, meminta maaf, atau setidaknya menunjukkan penyesalan. Namun, dia hanya duduk mematung. Keheningannya jauh lebih menyakitkan daripada makian. Dia tidak membela, tidak pula memelukku untuk membujukku pergi. Dia hanya menunduk, seolah menungguku untuk segera pergi dari pandangannya. Wanita itu perlahan berdiri, ingin beranjak pergi, namun aku tidak peduli padanya. Fokusku hanya pada Ardi, pria yang pernah aku banggakan sebagai pelindungku. Aku merasa harga diriku diinjak-injak di depan umum, di tempat yang seharusnya penuh dengan kenangan manis kami. Malam itu, aku pulang sendirian, meninggalkan mereka berdua di sana tanpa sepatah kata pun lagi yang bisa keluar dari mulutku. Pikiranku kosong. Aku pulang membawa luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Cincin pernikahan di jariku terasa begitu berat. Terasa seperti beban yang sangat menyakitkan. Setiap kali aku melihat cincin itu, aku teringat pada hari di mana kami berjanji di depan Allah untuk saling menjaga dalam suka maupun duka. Namun kini, janji itu hanyalah kenangan pahit yang tersisa, dan aku sadar bahwa pernikahan ini telah benar-benar hancur, bukan karena kehadiran orang lain, melainkan karena hilangnya komitmen dan rasa hormat dari orang yang seharusnya menjadi imam dalam hidupku. Malam itu, saat aku melangkah masuk ke dalam rumah, rasanya setiap sudut ruangan itu menghakimiku. Rumah yang dulu kubersihkan dengan penuh cinta, yang kupenuhi dengan aroma masakan hangat, kini terasa seperti tempat asing yang tak lagi memiliki jiwa. Aku berjalan gontai menuju meja rias di kamar, tempat di mana aku biasa duduk untuk bercerita tentang hari-hariku kepada Ardi. Tanganku yang gemetar perlahan menarik cincin pernikahan dari jari manisku. Logam emas yang dulu menjadi simbol ikatan suci di hadapan Allah itu kini terasa seperti borgol yang menyesakkan napas. Aku meletakkannya di atas meja, tepat di bawah pantulan wajahku yang kusam, penuh dengan sisa air mata dan kehancuran. Cincin itu berkilau tertimpa lampu kamar, namun sinarnya terasa dingin dan tidak lagi membawa kehangatan di hatiku. Aku terduduk di tepi ranjang, membiarkan isak tangisku pecah tanpa sisa. Aku tidak lagi memikirkan Ardi. Aku tidak lagi peduli apakah dia akan pulang malam ini atau tidak. Bagiku, Ardi yang dulu ku kenal, Ardi yang pernah berjanji di teras kontrakan sempit di Tulungagung untuk tidak akan melupakanku, telah mati. Dia telah pergi bersama wanita itu, di restoran kenangan kami, meninggalkan hanya cangkang kosong yang menyisakan luka menganga. Aku menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding, sebuah potret dua orang yang penuh dengan harapan masa depan, yang kini tampak seperti lelucon yang sangat kejam. Bagaimana bisa janji itu menguap begitu saja? Apakah kesuksesan memang harus dibayar dengan pengorbanan martabat seorang istri? Aku mulai berkemas. Tidak banyak barang yang kubawa, hanya beberapa pakaian yang benar-benar milikku. Aku tidak ingin membawa apapun yang dibeli dengan uang hasil jerih payah yang dicampur dengan air mata pengkhianatannya. Saat aku memasukkan baju-bajuku ke dalam koper, aku teringat kembali pada masa-masa sulit kami. Dulu, kami pernah berbagi satu piring nasi karena uang yang tidak cukup,
Dan saat itu, kami merasa paling bahagia di dunia. Kami adalah tim yang tak terpisahkan. Namun sekarang, aku sadar bahwa ego dan ambisi bisa meracuni hati manusia lebih cepat daripada racun yang paling mematikan. Aku meninggalkan rumah itu dengan perasaan yang campur aduk antara sakit hati dan rasa lega yang mulai tumbuh di balik sisa-sisa kehancuran. Aku keluar dari rumah itu saat malam masih pekat. Angin malam di Sidoarjo menerpa wajahku. Namun dinginnya tak sebanding dengan kekosongan yang kurasakan di dada. Aku berjalan kaki menuju gerbang utama, tidak tahu harus kemana, tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal yang ku tahu pasti, aku tidak bisa lagi tinggal di tempat di mana harga diriku terus-menerus diinjak oleh orang yang seharusnya menjagaku. Aku berhenti sejenak di bawah lampu jalan, memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Di sana, aku pernah meninggalkan separuh hidupku, separuh jiwaku, dan hampir seluruh hatiku. Sekarang, aku harus belajar berjalan sendirian. Aku harus belajar bagaimana caranya bernapas tanpa bayang-bayang seorang Ardi. Dalam perjalanan yang tidak menentu itu, aku terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk melalui ini. Beri aku ketabahan untuk menerima bahwa tidak semua janji di dunia ini diciptakan untuk ditepati. Aku teringat pesan ibuku dulu, bahwa seorang wanita yang tulus mencintai akan diuji pada saat suaminya tidak punya apa-apa. Sementara seorang pria akan diuji saat dia sudah memiliki segalanya. Sekarang, aku benar-benar paham arti dari kalimat itu. Ardi gagal melewati ujiannya, dan aku harus menjadi orang yang cukup kuat untuk melangkah maju, membawa sisa-sisa kehormatanku yang masih tersisa. Langkahku terasa ringan, meski setiap detiknya hatiku masih menjerit sakit. Aku menemukan diriku berdiri di depan sebuah stasiun kecil, memandangi rel kereta yang membentang panjang. Entah kemana kereta ini akan membawaku, tapi aku tahu aku harus pergi jauh dari tempat yang penuh dengan kenangan pahit ini. Aku membeli tiket dengan uang yang kusimpan diam-diam dari hasil kerja serabutan kecil-kecilanku. Aku tidak ingin bergantung lagi pada Ardi. Aku tidak ingin uangnya, aku tidak ingin fasilitasnya. Aku hanya ingin kembali menjadi Rina yang dulu, yang mandiri dan memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan apapun. Saat kereta mulai bergerak meninggalkan peron, aku menutup mataku, membiarkan bayang-bayang wajah Ardi perlahan memudar seiring dengan menjauhnya rumah itu dari pandanganku. Perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses penyembuhan yang panjang. Aku tahu badai ini belum akan usai dalam waktu dekat. Masih banyak pertanyaan yang tersimpan di benakku. Masih banyak luka yang harus kubersihkan agar tidak bernanah. Namun, aku memilih untuk tidak menyerah. Aku masih memiliki masa depan yang harus kutata. Dan aku masih memiliki diriku sendiri untuk dijaga. Aku tidak akan membiarkan Ardi menjadi orang yang menentukan nilai diriku. Aku adalah seorang wanita yang pernah setia, yang pernah berjuang, dan sekarang, aku adalah seorang wanita yang sedang belajar untuk merdeka dari belenggu hati yang tersakiti. Kereta melaju semakin cepat, membawa aku menuju ketidakpastian yang jauh lebih baik daripada kebohongan manis yang selama ini menenggelamkanku. Kereta api ekonomi yang kutumpangi berderit panjang, membelah kesunyian malam di sepanjang jalur menuju Yogyakarta. Di dalam gerbong yang dingin ini, aku duduk meringkuk di dekat jendela, menatap bayangan wajahku sendiri yang terpantul pada kaca gelap. Rina yang dulu selalu ceria kini tampak begitu asing. Matanya redup, menyisakan jejak lelah yang mendalam setelah berminggu-minggu menelan amarah dan kekecewaan. Sepanjang perjalanan, suara roda kereta yang beradu dengan rel seolah menjadi detak jantung baru dalam hidupku. Sebuah ritme monoton yang mencoba menenangkan badai di dalam kepalaku. Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ardi sekarang. Mungkin dia sedang mencari keberadaanku dengan panik. Atau mungkin dia justru sedang tertawa lepas bersama wanita itu di rumah yang baru saja kutinggalkan. Pikiran itu sempat membuat hatiku nyeri. Namun segera kutepis jauh-jauh. Aku tidak lagi berhak mengurus hidupnya, sebagaimana dia tidak lagi memiliki hak atas kesetiaanku. Sesampainya di stasiun Lempuyangan saat fajar menyingsing, udara dingin kota Yogyakarta menyambutku dengan cara yang menenangkan. Aku tidak memiliki kerabat dekat di sini, hanya seorang kenalan jauh dari masa kuliah dulu yang pernah menawarkan bantuan jika aku membutuhkan tempat tinggal sementara.
Dengan sisa uang yang ada di dompet, aku menumpang becak menuju sebuah rumah kos kecil di kawasan kota gede. Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan yang pernah ditawarkan Ardi di Surabaya, namun atmosfernya terasa sangat damai. Disinilah aku memulai hidupku kembali. Aku meletakkan koper tuaku di sudut kamar, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari bahwa untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak harus memasak untuk siapapun, tidak harus menunggu siapapun, dan tidak harus menyembunyikan kesedihanku agar tidak mengganggu ketenangan suamiku. Hari-hari pertama adalah masa yang paling berat. Kebiasaan menjadi seorang istri yang melayani suaminya sudah mendarah daging, sehingga seringkali aku terbangun di pagi hari dengan tangan yang secara otomatis mencari ponsel Ardi untuk menanyakan sarapan apa yang dia inginkan. Namun, saat menyadari bahwa tidak ada lagi Ardi di sampingku, rasa hampa itu kembali menyerang. Aku sering menangis saat sedang mencuci baju atau saat berjalan sendirian menyusuri gang-gang sempit di kota gede. Rasa rindu itu bukan pada Ardi yang sekarang, melainkan pada Ardi yang dulu, pria yang pernah menjadi sahabat terbaikku. Aku belajar untuk memaafkan diriku sendiri karena pernah mencintai orang yang salah. Aku belajar bahwa melepaskan adalah bentuk tertinggi dari mencintai diriku sendiri. Untuk menyambung hidup, aku melamar pekerjaan di sebuah toko kerajinan perak di dekat rumah kosku. Pemiliknya adalah seorang ibu parubaya yang sangat baik hati bernama Bu Sari. Dia tidak banyak bertanya tentang masa laluku. Dia hanya melihat ketekunanku bekerja. Pekerjaanku memang sederhana, memoles dan merapikan detail perhiasan perak hingga berkilau. Namun disitulah aku menemukan ketenangan. Fokus pada detail kecil membantu mengalihkan pikiranku dari kehancuran rumah tanggaku. Aku mulai mengenal orang-orang baru, tetangga yang ramah, dan suasana kota yang membuatku merasa lebih hidup. Di sini, di Yogyakarta, aku bukan lagi Rina si istri yang dikhianati, melainkan Rina si pekerja keras yang sedang berjuang membangun masa depan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di teras kos sambil menikmati segelas wedang jahe, sebuah pesan masuk ke ponselku. Itu dari nomor yang tidak dikenal. Namun aku tahu persis siapa pemiliknya. Ardi. Dia mengirimkan pesan singkat yang berbunyi, "Kamu di mana? Jangan egois. Pulanglah. Masalah ini bisa kita bicarakan." Dadaku bergemuruh. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Dia menyebutku egois? Setelah semua kebohongan dan penghinaan yang dia berikan, dia masih punya keberanian untuk memutarbalikkan fakta? Aku membalas pesannya dengan singkat namun tegas. Aku tidak akan pernah kembali. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai, dan jangan pernah mencariku lagi. Setelah menekan tombol kirim, aku mematikan ponselku dan mencabut kartunya. Aku tidak ingin dia bisa menghubungiku lagi dengan cara apapun. Malam itu, aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat. Aku sadar bahwa dengan memutus kontak, aku telah mengambil langkah besar untuk benar-benar merdeka. Aku menatap bintang-bintang di langit Yogyakarta dan memanjatkan doa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, aku masih diberi kekuatan untuk bertahan. Aku tidak lagi merasa takut akan masa depan yang tidak menentu. Meskipun luka itu masih terasa perih jika tersentuh, aku tahu bahwa waktu akan menyembuhkannya perlahan. Aku mulai merajut mimpi-mimpiku kembali, mimpi yang sempat terkubur oleh kebersamaanku dengan Ardi. Aku ingin menjadi wanita yang mandiri, yang tidak hanya mendefinisikan dirinya melalui status pernikahan, melainkan melalui kerja keras dan kebaikan hati yang aku tebar di sekitarku. Di balik tembok-tembok kuno kota gede, aku menemukan kembali bagian dari diriku yang sempat hilang. Aku mulai gemar menulis buku harian, mencatat setiap perasaan yang muncul, setiap kemajuan kecil yang aku capai. Aku belajar bahwa menjadi seorang wanita bukanlah tentang seberapa besar pengorbanan yang bisa kita berikan untuk orang lain, melainkan seberapa besar kita bisa menghargai diri sendiri. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan meratapi seseorang yang tidak menghargai keberadaan kita. Aku tersenyum pada bayangan diriku di cermin. Kini, aku tidak lagi melihat wanita yang lemah dan hancur, melainkan wanita yang sedang bangkit dari abu masa lalunya, siap menyambut sinar matahari di kehidupan yang baru. Perjalanan ini masih panjang, namun aku yakin bahwa setelah badai, pasti akan ada pelangi yang menanti,
Jika kita berani untuk terus melangkah maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Kehidupanku di Yogyakarta perlahan membentuk ritme yang stabil. Toko perak Busari menjadi tempatku belajar tentang filosofi kesabaran. Seperti perak yang harus dibakar dan ditempa berkali-kali untuk menghasilkan perhiasan yang indah, aku merasa hidupku pun sedang mengalami proses yang sama. Meski begitu, bayang-bayang masa lalu tidak sepenuhnya hilang. Terkadang, saat aku sedang berjalan melewati Malioboro di sore hari, melihat pasangan yang bergandengan tangan, ingatan tentang Ardi kembali menyeruak. Aku masih teringat bagaimana dulu dia sangat suka membelikanku jagung bakar di pinggir jalan. Namun, kini rasa itu sudah tidak lagi menyakitkan. Luka itu perlahan mengering, berganti menjadi sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Suatu sore, saat aku sedang bersiap pulang dari toko, Busari memanggilku. Dia menyerahkan sebuah amplop coklat yang dititipkan oleh seseorang di depan toko tadi. Tanganku sedikit gemetar saat menerimanya. Tanpa nama pengirim, aku segera membuka amplop tersebut di ruang belakang toko. Isinya adalah surat pengacara yang menyatakan bahwa Ardi telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo. Ada rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadaku, bukan karena aku masih mencintainya, melainkan karena kenyataan bahwa ikatan suci yang dulu kupuja benar-benar akan berakhir di atas kertas hukum. Air mataku jatuh tanpa suara, membasahi surat resmi itu. Aku sadar, inilah penutup dari bab hidupku yang paling menyakitkan, sekaligus gerbang menuju kebebasan yang sesungguhnya. Malam itu, aku menghabiskan waktu dengan bersujud di hadapan Allah. Aku menceritakan semua keraguan dan ketakutanku dalam doa yang panjang. Alhamdulillah, aku merasa damai. Aku tidak lagi merasakan dendam yang membara terhadap Ardi. Aku justru merasa kasihan padanya, karena dia memilih untuk membuang kesetiaan demi sesaat kesenangan yang semu. Aku mulai mengisi formulir tanggapan atas gugatan cerai tersebut dengan tangan yang stabil. Aku tidak meminta harta gono gini. Aku tidak menuntut nafkah masa lalu. Aku hanya ingin semuanya selesai dengan cara yang baik, agar aku bisa memutus rantai keterikatan emosional ini selamanya. Aku mengirimkan dokumen tersebut keesokan harinya, seolah mengirimkan beban terakhir yang selama ini menyeret kakiku. Di tengah proses perceraian yang sedang berjalan, aku mulai merintis usaha kecil-kecilan. Dengan modal tabungan dari hasil kerjaku di toko perak, aku mulai menjual kerajinan tangan secara daring. Ternyata, responnya sangat baik. Banyak orang yang menyukai detail pekerjaan tanganku. Hal ini membuatku semakin yakin bahwa kemandirian adalah kunci kebahagiaan. Aku mulai menyadari bahwa hidup tanpa Ardi justru membukakan pintu bagi bakat-bakatku yang dulu terpendam. Aku yang dulu hanya tahu melayani suami, kini mampu menghasilkan karya yang diapresiasi banyak orang. Kepercayaan diriku bangkit. Aku bukan lagi wanita yang menangis di pojok kamar, melainkan wanita yang berani menatap masa depan dengan kepala tegak. Tetangga kosku, seorang mahasiswa tingkat akhir bernama Sarah, sering datang dan berbincang denganku. Dia adalah gadis yang ceria dan penuh semangat. Kami sering berbagi cerita tentang impian dan kehidupan. Sarah sering memujiku sebagai sosok wanita yang kuat dan inspiratif. Mendengar itu, aku tersenyum. Aku tidak merasa diriku kuat. Aku hanya merasa bahwa aku sudah terlalu lelah untuk menjadi lemah. Sarah juga membantuku memasarkan produk-produkku di media sosial, yang membuat penjualanku meningkat drastis. Aku merasa lingkungan di Yogyakarta ini sangat mendukung pertumbuhanku. Di sini, tidak ada yang menghakimi masa laluku, tidak ada yang tahu tentang kegagalan pernikahanku. Aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya, tanpa rasa malu dan tanpa beban ekspektasi orang lain. Hingga suatu hari, sebuah kejutan datang. Aku menerima pesan dari sebuah galeri seni di Jakarta yang tertarik dengan karyaku. Mereka ingin mengajakku bekerja sama untuk pameran kecil bulan depan. Hatiku berdebar kencang. Ini adalah peluang besar yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku segera menyetujuinya. Aku merasa Allah sedang membukakan jalan bagiku untuk melangkah lebih jauh. Ardi mungkin sedang sibuk dengan dunianya, dengan wanita pilihannya, dan dengan kehidupan baru yang dia bangun di atas kehancuran hatiku. Namun,
Lihatlah aku sekarang. Aku sedang menata hidupku di atas fondasi yang baru. Fondasi yang dibangun oleh kerja keras, ketulusan, dan rasa syukur. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukan Ardi. Fokusku kini hanya pada satu hal, yaitu bagaimana memberikan yang terbaik untuk diriku sendiri dan membalas setiap kebaikan yang telah kudapat selama proses penyembuhan ini. Aku menatap layar laptopku, menatap rencana pameran yang sudah terpampang jelas. Masih ada sisa-sisa luka, namun aku sudah mampu menjadikannya bahan bakar untuk berkarya. Aku teringat janjiku dulu pada diriku sendiri saat pertama kali menginjakan kaki di Yogyakarta. Aku akan menjadi wanita yang merdeka. Dan hari ini, aku merasa semakin dekat dengan tujuan itu. Dengan sisa keyakinan yang kupunya, aku terus bergerak. Aku tahu, di luar sana, hidup masih akan memberikan tantangan baru. Namun, dengan pengalaman yang kupunya, aku siap menghadapinya. Aku menutup laptop, menarik napas lega, dan menikmati ketenangan malam di Yogyakarta. Hidup memang penuh dengan kejutan, dan aku bersyukur karena aku masih memiliki kesempatan untuk menikmati setiap keajaiban yang ada di depanku. Undangan pameran dari Jakarta itu menjadi titik balik yang mengubah ritme hidupku sepenuhnya. Selama beberapa minggu, aku hampir tidak tidur nyenyak. Tanganku yang biasanya memoles perak, kini harus terampil merangkai elemen artistik untuk pameran berskala nasional. Setiap detail yang aku kerjakan adalah simbol dari setiap tetes air mata yang telah mengering. Aku ingin karya-karyaku berbicara tentang kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan. Di sela-sela kesibukan itu, aku sering merenung. Ternyata, melepaskan seseorang tidak berarti kita kehilangan segalanya. Sebaliknya, saat aku melepaskan Ardi, aku justru menemukan kembali bagian-bagian diriku yang dulu hilang terkubur dalam ego dan pengabdian yang salah arah. Persiapan pameran membawaku kembali ke Jakarta, kota yang dulu menyimpan banyak kenangan saat Ardi masih berjuang membangun karirnya. Namun, kali ini Jakarta terasa berbeda. Aku datang bukan sebagai istri yang harus menunggu di rumah, bukan sebagai pendamping yang harus selalu ada di balik bayang-bayang kesuksesan suami. Aku datang sebagai Rina, seorang kreator, seorang wanita yang memiliki identitasnya sendiri. Saat melangkah masuk ke galeri seni di kawasan Menteng, aku merasa degup jantungku bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang luar biasa. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar. Karya-karyaku dipajang dengan sangat indah di bawah sorotan lampu galeri yang megah. Di sela-sela acara pembukaan, seorang pria paruh baya yang merupakan kolektor seni ternama mendekatiku. Dia memuji filosofi di balik karyaku yang dia sebut memiliki kedalaman emosi yang sangat jarang ditemui. Dia bertanya, dari mana aku mendapatkan inspirasi untuk menciptakan karya yang begitu menyentuh jiwa? Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa inspirasi itu datang dari sebuah perjalanan panjang tentang kehilangan dan penemuan kembali diri sendiri. Dia mengangguk paham, seolah dia juga pernah mengalami sesuatu yang serupa dalam hidupnya. Saat itu aku sadar, setiap manusia memang memiliki luka, dan cara kita merespon luka itulah yang mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya. Di tengah keramaian galeri, aku sempat melihat seseorang yang sosoknya sangat kukenali dari kejauhan. Pria itu berdiri di dekat pintu masuk, berpakaian sangat rapi, tampak sedang berbicara dengan seseorang. Ardi, hatiku berdesir, namun tidak lagi bergejolak seperti dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari keberanian untuk tidak lari. Dia terlihat lebih tua, sedikit lebih kurus, dan tatapannya tampak lelah. Dia tidak melihat ke arahku, namun kehadirannya di sana membuatku menyadari bahwa dunia ini memang sangat sempit. Apakah dia tahu aku ada di sini? Apakah dia sengaja datang untuk mencariku? Pikiran itu sempat muncul, namun segera kupatahkan. Aku tidak boleh membiarkan kehadirannya mengganggu fokusku. Aku memilih untuk terus melayani tamu-tamu yang ingin membeli karyaku. Aku tidak ingin memberikan kesempatan bagi Ardi untuk melihatku sebagai wanita yang lemah. Aku ingin dia melihat bahwa tanpa dirinya, aku justru bisa terbang lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, saat keadaan mulai agak lengang, aku memberanikan diri untuk melirik kembali ke arah pintu masuk. Dia sudah tidak ada di sana. Ada rasa lega,
sekaligus sedikit rasa penasaran yang tertinggal. Namun, aku menolak untuk mencari tahu. Apakah dia bahagia dengan pilihannya sekarang? Apakah wanita itu benar-benar memberikan kenyamanan yang dulu dia cari-cari dariku? Semua itu kini bukan lagi urusanku. Aku sudah menutup pintu masa lalu itu rapat-rapat. Malam itu, setelah pameran usai, aku berjalan sendirian di trotoar Jakarta yang sibuk. Lampu-lampu kota yang gemerlap tidak lagi terasa menyilaukan, melainkan terasa seperti saksi bisu keberhasilanku. Aku mampir ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, memesan minuman hangat, dan membuka catatan kecilku. Aku menuliskan satu kalimat pendek untuk diriku sendiri. Terima kasih, Rina, karena tidak pernah menyerah. Aku sadar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita memaknai setiap kehilangan. Ardi hanyalah satu bab dalam buku kehidupanku yang panjang, dan bab itu sudah selesai ditulis. Aku siap untuk menulis bab selanjutnya. Bab yang lebih berwarna, lebih mandiri, dan lebih damai. Aku bersyukur kepada Allah karena telah memberiku kekuatan untuk melalui badai tersebut. Jika bukan karena pengkhianatan itu, aku mungkin akan selamanya terjebak dalam kehidupan yang stagnan, menjadi istri yang selalu merasa kurang dan tidak berharga. Pengkhianatan itu justru menjadi pemantik yang menyalakan kembali api semangat dalam diriku. Aku tidak membenci Ardi. Aku justru berterima kasih dalam hati. Karena melalui rasa sakit yang dia berikan, aku akhirnya menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku kembali ke hotel dengan hati yang ringan. Besok, aku akan kembali ke Yogyakarta, kembali ke rutinitas yang damai, dan terus berkarya. Hidup ini begitu indah jika kita berani melepaskan apa yang bukan lagi menjadi hak kita, dan percaya pada rencana yang telah disusun oleh Sang Pencipta. Undangan pameran dari Jakarta itu menjadi titik balik yang mengubah ritme hidupku sepenuhnya. Selama beberapa minggu, aku hampir tidak tidur nyenyak. Tanganku yang biasanya memoles perak, kini harus terampil merangkai elemen artistik untuk pameran berskala nasional. Setiap detail yang aku kerjakan adalah simbol dari setiap tetes air mata yang telah mengering. Aku ingin karya-karyaku berbicara tentang kekuatan wanita yang bangkit dari keterpurukan. Di sela-sela kesibukan itu, aku sering merenung. Ternyata, melepaskan seseorang tidak berarti kita kehilangan segalanya. Sebaliknya, saat aku melepaskan Ardi, aku justru menemukan kembali bagian-bagian diriku yang dulu hilang terkubur dalam ego dan pengabdian yang salah arah. Persiapan pameran membawaku kembali ke Jakarta, kota yang dulu menyimpan banyak kenangan saat Ardi masih berjuang membangun karirnya. Namun, kali ini Jakarta terasa berbeda. Aku datang bukan sebagai istri yang harus menunggu di rumah, bukan sebagai pendamping yang harus selalu ada di balik bayang-bayang kesuksesan suami. Aku datang sebagai Rina, seorang kreator, seorang wanita yang memiliki identitasnya sendiri. Saat melangkah masuk ke galeri seni di kawasan Menteng, aku merasa degup jantungku bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang luar biasa. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar. Karya-karyaku dipajang dengan sangat indah di bawah sorotan lampu galeri yang megah. Di sela-sela acara pembukaan, seorang pria paruh baya yang merupakan kolektor seni ternama mendekatiku. Dia memuji filosofi di balik karyaku yang dia sebut memiliki kedalaman emosi yang sangat jarang ditemui. Dia bertanya, dari mana aku mendapatkan inspirasi untuk menciptakan karya yang begitu menyentuh jiwa? Aku hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa inspirasi itu datang dari sebuah perjalanan panjang tentang kehilangan dan penemuan kembali diri sendiri. Dia mengangguk paham, seolah dia juga pernah mengalami sesuatu yang serupa dalam hidupnya. Saat itu aku sadar, setiap manusia memang memiliki luka, dan cara kita merespon luka itulah yang mendefinisikan siapa diri kita sebenarnya. Di tengah keramaian galeri, aku sempat melihat seseorang yang sosoknya sangat kukenali dari kejauhan. Pria itu berdiri di dekat pintu masuk, berpakaian sangat rapi, tampak sedang berbicara dengan seseorang. Ardi, hatiku berdesir, namun tidak lagi bergejolak seperti dulu. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mencari keberanian untuk tidak lari. Dia terlihat lebih tua, sedikit lebih kurus, dan tatapannya tampak lelah. Dia tidak melihat ke arahku,
Namun kehadirannya di sana membuatku menyadari bahwa dunia ini memang sangat sempit. Apakah dia tahu aku ada di sini? Apakah dia sengaja datang untuk mencariku? Pikiran itu sempat muncul, namun segera kupatahkan. Aku tidak boleh membiarkan kehadirannya mengganggu fokusku. Aku memilih untuk terus melayani tamu-tamu yang ingin membeli karyaku. Aku tidak ingin memberikan kesempatan bagi Ardi untuk melihatku sebagai wanita yang lemah. Aku ingin dia melihat bahwa tanpa dirinya, aku justru bisa terbang lebih tinggi. Beberapa saat kemudian, saat keadaan mulai agak lengang, aku memberanikan diri untuk melirik kembali ke arah pintu masuk. Dia sudah tidak ada di sana. Ada rasa lega, sekaligus sedikit rasa penasaran yang tertinggal. Namun, aku menolak untuk mencari tahu, apakah dia bahagia dengan pilihannya sekarang? Apakah wanita itu benar-benar memberikan kenyamanan yang dulu dia cari-cari dariku? Semua itu kini bukan lagi urusanku. Aku sudah menutup pintu masa lalu itu rapat-rapat. Malam itu, setelah pameran usai, aku berjalan sendirian di trotoar Jakarta yang sibuk. Lampu-lampu kota yang gemerlap tidak lagi terasa menyilaukan, melainkan terasa seperti saksi bisu keberhasilanku. Aku mampir ke sebuah kedai kopi kecil di pinggir jalan, memesan minuman hangat, dan membuka catatan kecilku. Aku menuliskan satu kalimat pendek untuk diriku sendiri. Terima kasih, Rina, karena tidak pernah menyerah. Aku sadar bahwa kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kita miliki, melainkan pada bagaimana kita memaknai setiap kehilangan. Ardi hanyalah satu bab dalam buku kehidupanku yang panjang, dan bab itu sudah selesai ditulis. Aku siap untuk menulis bab selanjutnya. Bab yang lebih berwarna, lebih mandiri, dan lebih damai. Aku bersyukur kepada Allah karena telah memberiku kekuatan untuk melalui badai tersebut. Jika bukan karena pengkhianatan itu, aku mungkin akan selamanya terjebak dalam kehidupan yang stagnan, menjadi istri yang selalu merasa kurang dan tidak berharga. Pengkhianatan itu justru menjadi pemantik yang menyalakan kembali api semangat dalam diriku. Aku tidak membenci Ardi. Aku justru berterima kasih dalam hati. Karena melalui rasa sakit yang dia berikan, aku akhirnya menemukan jati diriku yang sebenarnya. Aku kembali ke hotel dengan hati yang ringan. Besok, aku akan kembali ke Yogyakarta, kembali ke rutinitas yang damai, dan terus berkarya. Hidup ini begitu indah jika kita berani melepaskan apa yang bukan lagi menjadi hak kita, dan percaya pada rencana yang telah disusun oleh Sang Pencipta. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan wanita itu, kehidupanku di Yogyakarta terasa semakin mantap. Usaha kerajinan tanganku berkembang pesat, dan aku mulai sering diundang untuk mengisi pelatihan singkat bagi komunitas wanita di sekitar kota. Fokusku sepenuhnya beralih pada pemberdayaan diri dan berbagi pengalaman tentang cara bangkit dari keterpurukan. Di tengah kesibukan itu, aku menyadari bahwa luka lama yang pernah menganga lebar kini hanya menyisakan bekas samar yang tidak lagi terasa sakit saat disentuh. Aku sering berjalan-jalan di kawasan Malioboro atau duduk santai di alun-alun kidul, menikmati suasana malam yang penuh kehidupan. Di setiap langkah, aku merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghimpit dadaku telah benar-benar menguap ke udara. Namun, ketenangan itu sempat terusik saat suatu siang di kantor pos. Aku menerima surat undangan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa proses perceraianku telah mencapai tahap akhir. Ardi telah menandatangani semua dokumen, dan hakim akan segera mengeluarkan putusan tetap. Tidak ada rasa sesak, tidak ada lagi air mata yang tumpah. Aku menandatangani salinan surat itu dengan tangan yang begitu stabil, sebuah simbol bahwa aku sepenuhnya setuju untuk mengakhiri ikatan yang dulu dianggap suci namun kini telah mati. Aku ingat, saat aku menyerahkan kembali dokumen itu kepada petugas, aku sempat menatap cincin yang sudah tidak lagi melingkar di jariku. Ternyata, melepaskan itu sesederhana memutuskan untuk tidak lagi membawa beban yang tak perlu. Alhamdulillah, sebuah bab panjang dalam hidupku akan segera resmi ditutup. Sore harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu tempat favoritku di lereng Gunung Merapi, sebuah kafe kecil dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Di sana, aku duduk sendirian sambil menyeruput kopi panas. Pikiranku melayang jauh, bukan ke masa lalu bersama Ardi, melainkan ke masa depan yang ingin ku bentuk. Aku membayangkan membuka galeri seni sendiri,
memiliki studio yang luas, dan mungkin suatu hari nanti, membimbing wanita-wanita lain yang mengalami nasib serupa denganku. Aku merasa Allah telah menyiapkanku untuk tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi seorang istri di rumah kontrakan. Kehilangan Ardi bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah restu agar aku bisa menjadi Rina yang sebenarnya. Rina yang memiliki mimpi dan keberanian untuk mengejarnya. Di kafe itu, aku bertemu dengan sekelompok wanita muda yang sedang mendiskusikan rencana bisnis mereka. Mereka tampak begitu antusias dan penuh semangat. Aku memberanikan diri untuk menyapa dan sedikit berbagi tips tentang kewirausahaan. Obrolan yang awalnya hanya singkat berkembang menjadi diskusi yang mendalam. Mereka terinspirasi oleh ceritaku yang jujur tentang perjuangan memulai dari nol. Saat kami berpisah, salah satu dari mereka memelukku dan berterima kasih karena telah memberi mereka harapan. Momen sederhana itu membuat hatiku penuh. Inilah yang kucari. Inilah dampak positif yang ingin ku sebarkan. Aku tidak lagi memandang kegagalan rumah tanggaku sebagai sebuah aib, melainkan sebagai sebuah testimoni kekuatan yang bisa memberi manfaat bagi orang lain. Malam harinya, aku kembali ke kos dengan perasaan yang sangat damai. Aku duduk di depan cermin, menatap wajahku yang kini tampak lebih segar dan bercahaya. Aku tidak lagi mencari kebahagiaan dari pengakuan orang lain atau kasih sayang pria yang tidak setia. Aku menemukan kebahagiaan itu di dalam diriku sendiri, dalam setiap karya yang kubuat, dalam setiap kebaikan yang kulakukan, dan dalam setiap doa yang kupanjatkan kepada Allah. Aku merasa sangat merdeka. Tidak ada lagi rahasia yang kusembunyikan. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kututup-tutupi. Hidupku kini transparan, jujur, dan berpusat pada kedamaian yang kubangun sendiri. Aku membuka laptop dan mulai mengetik draft proposal untuk pameran tunggalku berikutnya. Aku memutuskan untuk menamai pameran itu dengan judul yang sangat berarti bagiku, yaitu Bunga dari Abu. Judul itu mewakili bagaimana keindahan bisa tumbuh dari sesuatu yang dulu pernah terbakar habis. Aku merasa sangat yakin bahwa pameran ini akan menjadi puncak dari perjalanan penyembuhanku. Aku tidak lagi takut akan bayang-bayang masa lalu karena aku tahu cahaya yang kupancarkan sekarang jauh lebih terang. Aku menutup laptop dengan perasaan puas. Esok adalah hari baru, dan aku tidak sabar untuk terus melangkah, terus berkarya, dan terus merayakan kemerdekaan jiwaku yang sudah lama kutunggu-tunggu. Setiap detak jantungku kini adalah syukur yang tak terhingga atas kesempatan kedua yang diberikan Sang Pencipta untuk menata kembali hidup yang sempat porak-poranda. Hari peresmian pameran tunggalku, Bunga dari Abu, tiba juga. Galeri seni yang kusewa di pusat kota Yogyakarta dipenuhi oleh banyak orang. Ada para seniman lokal, kolektor, hingga teman-teman baru yang kukenal selama masa bangkitku. Saat aku berdiri di depan karya utama, sebuah instalasi dari perak yang dibentuk menyerupai tunas yang tumbuh di tengah reruntuhan, aku merasa sangat emosional. Ini bukan sekadar pameran seni. Ini adalah saksi bisu perjalananku dari seorang istri yang hancur menjadi wanita yang utuh kembali. Di tengah kerumunan, aku sempat melihat Bu Sari yang tersenyum bangga ke arahku. Dukungan orang-orang di sekitarku membuatku merasa bahwa aku memang tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan saat aku merasa paling terpuruk sekalipun. Tiba-tiba, seorang pria parubaya datang mendekatiku. Dia adalah salah satu pengusaha galeri terkemuka yang sudah beberapa kali mengundangku bekerja sama. Dia menatap karyaku dengan tatapan yang dalam. Lalu berbisik kepadaku, "Rina, karya-karyamu memiliki jiwa yang sangat jujur. Aku tahu kamu pasti melewati masa-masa sulit untuk bisa menghasilkan sesuatu yang sekuat ini." Aku mengangguk pelan, mengakui bahwa setiap inci dari karya ini memang memuat potongan kenangan tentang rasa sakit dan perjuangan. Kami terlibat dalam obrolan panjang tentang seni dan kehidupan. Dia bahkan menawarkan dukungan untuk membawaku menggelar pameran di luar negeri tahun depan. Tawaran itu membuatku sadar bahwa kemampuanku tidak terbatas hanya pada apa yang kubayangkan selama ini. Namun, di tengah kebahagiaan yang meluap itu, mataku tertuju pada sudut galeri yang agak sepi. Di sana, Ardi berdiri dengan tatapan kosong. Dia tidak lagi tampak seperti pria sukses yang pernah mengenakan kemeja bermerek. Pakaiannya tampak kusut, dan wajahnya menunjukkan guratan usia yang lebih tua dari usianya yang sebenarnya.
Dia menatapku dari kejauhan, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kakinya tertahan oleh rasa malu atau mungkin rasa sesal yang sudah terlambat. Aku tidak mendekat, dan dia pun tidak mencoba untuk menghampiriku. Kami hanya saling bertukar pandang dalam hening yang sangat panjang. Di mata itu, aku melihat kilasan kehidupan yang seharusnya dia miliki, namun kini telah hilang karena pilihannya sendiri. Aku memalingkan wajah, memilih untuk kembali fokus pada para tamu yang menungguku. Detik itu, aku menyadari bahwa Ardi hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kuasa atas diriku. Dia hanyalah seorang pria yang kehilangan arah, sementara aku sudah menemukan kompas hidupku kembali. Aku tidak merasakan kebencian sedikit pun. Rasa marah yang dulu sempat membakar jiwaku telah berubah menjadi rasa kasihan yang tulus. Dia telah kehilangan wanita yang akan selalu ada untuknya, dan itu adalah harga paling mahal yang harus dia bayar atas ketidaksetiaannya. Aku berjalan melewati kerumunan, menyapa setiap orang dengan senyum yang tidak dibuat-buat, merasa sangat ringan dan bebas dari belenggu emosional apapun. Malam semakin larut, dan galeri perlahan mulai sepi. Setelah semua tamu pulang, aku berdiri sendirian di tengah ruangan yang kini sunyi. Aku memandangi karya-karyaku satu persatu. Setiap karya adalah sebuah bab dari cerita hidupku. Bab tentang kepolosan, bab tentang kesedihan, bab tentang pengkhianatan, dan bab tentang kemenangan. Aku bersyukur kepada Allah atas setiap ujian yang diberikan, karena tanpanya, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang sedemikian kuat dan mandiri seperti hari ini. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku telah berhasil menepati janji pada diriku sendiri untuk tetap bertahan, tetap berkarya, dan tetap mencintai kehidupan meskipun hidup pernah memukulku dengan sangat keras. Saat aku keluar dari galeri, udara malam Yogyakarta terasa sangat menyegarkan. Aku berjalan menuju tempat parkir dengan langkah yang mantap. Ardi sudah tidak ada di sana. Mungkin dia sudah pergi sejak lama. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesendirian yang kini terasa sebagai sebuah kemewahan. Aku tidak lagi membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidupku. Aku sudah lengkap dengan segala luka dan kekuatanku. Hidup yang kupilih ini memang tidak mudah, namun ini adalah hidup yang kujalani dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Aku masuk ke mobil, memutar lagu favoritku, dan melaju pulang dengan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Aku tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, namun setelah melalui semua ini, aku yakin tidak ada apapun yang tidak bisa kulalui dengan pertolongan Allah. Dunia ini sangat luas, dan aku siap untuk menjelajah setiap sudutnya sebagai wanita yang merdeka dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam. Hari peresmian pameran tunggalku, Bunga dari Abu, tiba juga. Galeri seni yang kusewa di pusat kota Yogyakarta dipenuhi oleh banyak orang. Ada para seniman lokal, kolektor, hingga teman-teman baru yang kukenal selama masa bangkitku. Saat aku berdiri di depan karya utama, sebuah instalasi dari perak yang dibentuk menyerupai tunas yang tumbuh di tengah reruntuhan, aku merasa sangat emosional. Ini bukan sekadar pameran seni. Ini adalah saksi bisu perjalananku dari seorang istri yang hancur menjadi wanita yang utuh kembali. Di tengah kerumunan, aku sempat melihat Bu Sari yang tersenyum bangga ke arahku. Dukungan orang-orang di sekitarku membuatku merasa bahwa aku memang tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan saat aku merasa paling terpuruk sekalipun. Tiba-tiba, seorang pria parubaya datang mendekatiku. Dia adalah salah satu pengusaha galeri terkemuka yang sudah beberapa kali mengundangku bekerja sama. Dia menatap karyaku dengan tatapan yang dalam, lalu berbisik kepadaku, "Rina, karya-karyamu memiliki jiwa yang sangat jujur. Aku tahu kamu pasti melewati masa-masa sulit untuk bisa menghasilkan sesuatu yang sekuat ini." Aku mengangguk pelan, mengakui bahwa setiap inci dari karya ini memang memuat potongan kenangan tentang rasa sakit dan perjuangan. Kami terlibat dalam obrolan panjang tentang seni dan kehidupan. Dia bahkan menawarkan dukungan untuk membawaku menggelar pameran di luar negeri tahun depan. Tawaran itu membuatku sadar bahwa kemampuanku tidak terbatas hanya pada apa yang kubayangkan selama ini. Namun, di tengah kebahagiaan yang meluap itu, mataku tertuju pada sudut galeri yang agak sepi. Di sana, Ardi berdiri dengan tatapan kosong.
Dia tidak lagi tampak seperti pria sukses yang pernah mengenakan kemeja bermerek. Pakaiannya tampak kusut, dan wajahnya menunjukkan guratan usia yang lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Dia menatapku dari kejauhan, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kakinya tertahan oleh rasa malu atau mungkin rasa sesal yang sudah terlambat. Aku tidak mendekat, dan dia pun tidak mencoba untuk menghampiriku. Kami hanya saling bertukar pandang dalam hening yang sangat panjang. Di mata itu, aku melihat kilasan kehidupan yang seharusnya dia miliki, namun kini telah hilang karena pilihannya sendiri. Aku memalingkan wajah, memilih untuk kembali fokus pada para tamu yang menungguku. Detik itu, aku menyadari bahwa Ardi hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah tidak memiliki kuasa atas diriku. Dia hanyalah seorang pria yang kehilangan arah, sementara aku sudah menemukan kompas hidupku kembali. Aku tidak merasakan kebencian sedikit pun. Rasa marah yang dulu sempat membakar jiwaku telah berubah menjadi rasa kasihan yang tulus. Dia telah kehilangan wanita yang akan selalu ada untuknya, dan itu adalah harga paling mahal yang harus dia bayar atas ketidaksetiaannya. Aku berjalan melewati kerumunan, menyapa setiap orang dengan senyum yang tidak dibuat-buat, merasa sangat ringan dan bebas dari belenggu emosional apapun. Malam semakin larut, dan galeri perlahan mulai sepi. Setelah semua tamu pulang, aku berdiri sendirian di tengah ruangan yang kini sunyi. Aku memandangi karya-karyaku satu persatu. Setiap karya adalah sebuah bab dari cerita hidupku. Bab tentang kepolosan, bab tentang kesedihan, bab tentang pengkhianatan, dan bab tentang kemenangan. Aku bersyukur kepada Allah atas setiap ujian yang diberikan, karena tanpanya, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang sedemikian kuat dan mandiri seperti hari ini. Aku merasa bangga pada diriku sendiri. Aku telah berhasil menepati janji pada diriku sendiri untuk tetap bertahan, tetap berkarya, dan tetap mencintai kehidupan meskipun hidup pernah memukulku dengan sangat keras. Saat aku keluar dari galeri, udara malam Yogyakarta terasa sangat menyegarkan. Aku berjalan menuju tempat parkir dengan langkah yang mantap. Ardi sudah tidak ada di sana. Mungkin dia sudah pergi sejak lama. Aku menarik napas dalam-dalam, menikmati kesendirian yang kini terasa sebagai sebuah kemewahan. Aku tidak lagi membutuhkan seseorang untuk melengkapi hidupku. Aku sudah lengkap dengan segala luka dan kekuatanku. Hidup yang kupilih ini memang tidak mudah. Namun ini adalah hidup yang kujalani dengan penuh kesadaran dan ketulusan. Aku masuk ke mobil, memutar lagu favoritku, dan melaju pulang dengan perasaan bahagia yang tak terlukiskan. Aku tahu bahwa esok hari akan membawa tantangan baru, namun setelah melalui semua ini, aku yakin tidak ada apapun yang tidak bisa kulalui dengan pertolongan Allah. Dunia ini sangat luas, dan aku siap untuk menjelajah setiap sudutnya sebagai wanita yang merdeka dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam.